orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagai kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu tak akan pernah habis-habisan di dalam kehidupan kami. Akan selalu menyertai kami hingga kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami datang dengan segenap hati, membawa pujian penyembahan kami, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Nama-Mu yang diagungkan, Nama-Mu yang dimuliakan, dan malaikat surga memuji-muji Nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu melawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami dari awal hingga pertengahan. Oh, hanya Nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membawa pujian kami. Haleluya, haleluya. Silakan duduk umat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan.
hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kasih setiamu, perlindunganmu sempurna di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati setiap umatmu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usaha upayakan, Engkau Tuhan yang mempunyai berkasih dan bermutu. Dan sebelumnya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar setiap benih firman yang disampaikan itu menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada
terima kasih ya Tuhan. Kau telah mengasihi kami, Kau telah mengampuni kami. Ampuni kami bila kami belum bisa mengampuni seperti Engkau ya Tuhan. Bantu kami, ajari kami dari firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ini. Berkati kami semua mendengarkan, agar kami bisa belajar dari Engkau tentang bagaimana cara mengasihi dan mengampuni. Dan Tuhan berkati ini semua firman yang kami dengarkan bisa menjadi landasan dan fondasi untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat WL Singer dan pelayan-pelayan yang lainnya. Mungkin bisa agak dikecilin dikit. Cik. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Ini masih pagi nih, baru bangun tidur masih lemes-lemes semua nih. Shalom semuanya. Shalom. Nah, gitu dong. Apalagi ini kita udah memasuki bulan Natal. Harusnya kita harus makin semangat. Ya, jadi kita bulan ini udah masuki bulan Natal, minggu kedua di bulan Natal ini. Biasanya kita tuh Natal tuh identik dengan kita berkumpul sama keluarga. Kita merayakan hari ulang tahun, hari besarnya Tuhan kita. Kita mengingat banyak peristiwa-peristiwa yang sejarah yang sudah dulu dilalui oleh Tuhan. Dan kita tuh biasanya merayakan dengan menghias pohon Natal, kayak gereja kita udah dihias, terus kita kumpul bersama keluarga. Terus kita liburan, mungkin di sini udah ada yang siap untuk liburan, pulang kampung. Terus kita makan babi, beli kecap, beli goreng, saksang dan lain-lainnya. Nah, kita tuh biasa merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan dekorasi yang indah, lagu-lagu yang hangat, suasana bersama dengan keluarga. Nah, tapi di balik itu semua tuh di Natal ini menyimpan sebuah makna rohani yang sangat mendalam. Bahkan itu makna ini bisa menentukan arah hidup kita ke depannya sebagai orang percaya. Nah, jadi di hari ini tuh saya ingin sedikit share tentang kebenaran Natal yang sejati itu. Nah, dengan satu tema yang sederhana, dan tema ini sangat kuat yang sudah diberikan oleh Rayon kita, yaitu makna Natal, awal dari sebuah pengampunan. Nah, kita tuh banyak sekali orang tuh yang memahami tentang pengampunan itu hanya di satu titik, yaitu nanti ketika di hari Paskah, ketika Tuhan Yesus disalib. Nah, kita tahu bahwa di kayu salib itu Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya itu tercurah, dan disitulah baru pengampunan itu dinyatakan secara penuh. Itu benar dan tidak bisa digantikan. Tapi seringkali kita lupa bahwa sebelum ada salib itu, sebelumnya itu ada palungan, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir. Sebelum Yesus disalibkan, dia harus dilahirkan terlebih dahulu. Sebelum Tuhan Yesus mati untuk manusia, Tuhan Yesus harus datang menjadi manusia. Nah, karena itu, jika salib adalah puncak dari kasih dan pengampunan Allah, maka Natal adalah awal dari semuanya. Tanpa Natal mungkin tidak akan ada salib. Jadi tanpa palungan itu tidak ada penebusan dosa untuk kita. Nah, jadi Natal ini mari kita jadikan langkah pertama untuk Allah bekerja, untuk berkata kepada kita, aku tidak akan pernah menyerah atas kamu. Nah, kalau sebelumnya saya pantun sesudah ibadah, sekarang saya mau pantun sebelum ibadah, sebelum khotbah. Masih grogi kan? Ke pasar pagi beli ketan, pulangnya mampir beli bunga. Yesus lahir membawa keselamatan. Natal adalah awal pengampunan dunia. Amin. Kenapa ini bisa menjadi awal dari sebuah pengampunan? Karena banyak orang berpikir bahwa pengampunan itu cuma soal salib. Padahal salib itu adalah puncak nantinya.
Tapi awal dari pengampunan itu adalah di Natal ini ketika Tuhan Yesus lahir. Next. Oke. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, di sini saya mengajak bahwa kita lihat terlebih dahulu alur dari pembahasan firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan dengan tema tadi, Natal itu adalah awal dari pengampunan. Di sini kita tidak hanya ingin merayakan Natal sebagai sebuah peristiwa tahunan, kita cuma makan-makan, happy-happy doang. Tapi di sini saya mau mengajak untuk kita bisa memahami maknanya lebih mendalam dan secara rohani. Karena itu, di sini kita akan mulai pembahasan makna Natal yang sejati. Hilang. Yang pertama nanti yang akan saya bahas itu makna Natal yang sejati, supaya perayaan yang kita rayakan itu, yang kita jalani itu tidak berhenti cuma tradisi tahunan yang kita ulang-ulang terus menerus, melainkan di Natal ini kita bisa membawa perubahan untuk hidup kita ke depannya. Nah, selanjutnya nanti juga kita akan melihat dari dasar firman Tuhan yang sudah dikasihkan oleh rayon kita, yaitu dari Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 32 ini tuh memiliki sebuah pesan ilahi tentang kelahiran Yesus yang sejak awal itu sudah mengandung sebuah tujuan, yaitu sebuah keselamatan yang nantinya akan terjadi ketika disalib. Terus dari teks ini juga kita akan memahami mengapa Natal itu disebut sebagai awal dari sebuah pengampunan. Bukan hanya karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib, tapi karena sejak ia lahir, Allah sudah menyatakan kasih dan pengampunannya bagi manusia. Kemudian selanjutnya yang kita akan bahas juga itu adalah bagaimana itu Natal bisa menjadi awal sebuah pengampunan dalam hidup kita secara pribadi. Terus bagaimana pengampunan itu kita bisa terima, kita hidupi dan kita nyatakan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan juga tentunya dengan sesama kita. Nah, dan nanti pada bagian akhirnya kita akan melihat apa saja sih bukti nyata bahwa seseorang itu telah sungguh-sungguh memahami dan menerima makna Natal, bukan hanya melewati perkataan, tetapi melewati sikap hati dan cara hidup setiap hari. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna Natal. Nah, Natal itu sering kita rayakan dengan sukacita, dengan lagu-lagu yang indah, dengan dekorasi yang indah, dengan kebersamaan keluarga, dengan saksang B2 dan lain-lainnya. Nah, tapi namun bagi kita sebagai orang Kristen tuh Natal memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar perayaan. Nah, Natal ini juga adalah inti dari iman kita tentang siapa Allah dan apa yang ia lakukan bagi manusia. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa makna Natal yang sudah saya ringkas menjadi 6 poin. Ini bisa menjadi landasan iman kita untuk kedepannya. Yang pertama, Allah itu menjadi manusia. Jadi Natal ini adalah saat dimana Allah lahir ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu di Yohanes 1 ayat 14 itu berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, di sini tuh Yesus tuh bukan hanya seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Di sini Tuhan Yesus itu juga adalah firman Allah yang kekal, yang memilih untuk menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Nah, di sini tuh Tuhan Yesus tuh menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh dan tidak peduli kepada kita, tapi Ia itu adalah Allah yang dekat, Allah yang mau turun ke dunia, bahkan mau merasakan penderitaan, kelemahan, dan pergumulan manusia. Mungkin bagi orang Kristen, Natal itu menegaskan bahwa kita menyembah Allah yang hadir dan peduli dengan hidup kita. Kemudian yang kedua, makna Natal itu adalah awal dari karya keselamatan. Di sini Natal bukan akhir dari sebuah cerita, tetapi merupakan sebuah awal di mana karya Allah yang besar itu mulai bekerja. Kelahiran Yesus itu adalah langkah pertama menuju salib dan kebangkitan. Dari palungan
Yesus melangkah menuju salib. Kemudian dari kelahirannya ia menggenapi misi untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Nah, di sini Natal menandai dimulainya jalan keselamatan, di mana manusia berdosa mendapat kesempatan untuk menerima pengampunan dan hidup yang baru. Kemudian yang ketiga, makna Natal yang ketiga itu kasih karunia, bukan usaha manusia. Nah, jadi keselamatan itu dimulai dari inisiatif Allah, bukan karena kebaikan manusia. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus datang bukan karena manusia sudah layak, tapi justru ketika manusia masih berdosa. Jadi di sini Natal tuh mengingatkan bahwa kita sebagai manusia itu diselamatkan oleh anugerahnya Tuhan, bukan oleh prestasi rohani, amal atau kesalehan kita sendiri. Sebagai orang Kristen, hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan rasa syukur, bukan karena kesombongan rohani kita. Kemudian makna Natal yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah penggenapan janji Allah. Nah, dari sini kelahiran Yesus itu adalah sebuah penggenapan nubuat dari perjanjian lama tentang Mesias, yaitu Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janjinya. Bagi orang Kristen, di sini Natal meneguhkan iman bahwa Allah itu tidak pernah ingkar. Jika Allah setia menggenapi janji keselamatan, maka Allah juga setia dalam janjinya di atas hidup kita. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah damai sejahtera sejati. Nah, di sini tuh Natal membawa damai yang sejati, bukan sekedar tidak adanya konflik, tapi damai antara manusia dengan Allah dan damai di dalam hati orang percaya. Damai ini lahir ketika kita tuh memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah tuh dipulihkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah teladan hidup Kristus. Di sini Natal tidak hanya untuk dirayakan, tetapi untuk kita hidupi. Di sini Tuhan Yesus lahir dengan kerendahan hati, hidup dalam ketaatan, dan melayani dengan kasih. Jadi di sini Natal mau mengajak kita untuk hidup seperti Kristus, yaitu yang pertama rendah hati, kemudian taat, mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama. Nah, yang selanjutnya yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan membahas tentang Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Di mana ini adalah ayat yang diberikan oleh rayon kita untuk minggu ini. Jadi mari kita baca bareng-bareng dari Lukas 1 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi dari ayat ini ada 3 poin yang saya highlight, yaitu engkau akan mengandung dan akan melahirkan, terus ada menamai dia Yesus, dan yang terakhir akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi ayat ini tuh adalah ayat ketika waktu itu malaikat Gabriel tuh datang ke Maria dan menyampaikan bahwa Maria akan mengandung. Nah, Maria ini waktu itu adalah seorang perempuan muda yang waktu itu hidupnya mereka masih sederhana. Tapi sebenarnya tuh kabar ini bukan hanya ditujukan kepada Maria, tapi ditujukan juga kepada umat manusia, yaitu kepada kita umat Kristen. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa rencana Allah yang kekal, bahwa Ia akan mengirimkan juru selamat ke dunia bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi di sini tuh Allah tuh memulai karya keselamatannya dari tempat yang sangat sederhana. Kita tahu bahwa cerita Tuhan kita tuh sangat sederhana waktu lahir. Tuhan tuh lahir di palungan, di tempat yang kotor bahkan. Terus Tuhan Yesus tuh lahir nggak di istana, tidak dikelilingi oleh kemewahan, nggak disambut oleh para raja dan pembesar, tapi Ia lahir di palungan, di tempat yang rendah dan tidak layak. Kasihan ya. Nah, ini tuh menunjukkan kepada kita bahwa pengampunan itu tidak dimulai dari kesempurnaan, melainkan kerendahan hati. Jadi di sini tuh Allah menunggu manusia menjadi baik terlebih dahulu, baru Ia datang.
Nah, justru ketika manusia berada dalam dosa, ketika hidup mereka belum beres, ketika hati mereka masih luka dan penuh kegagalan, Allah datang untuk menghampiri manusia. Nah, di sini tuh Natal mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak jijik dengan kekacauan hidup kita. Jadi mau seburuk apapun hidup kita, mau kita sekarang lagi ada di titik terendah kita, lagi hancur, penuh dosa, Allah tuh tetap mau untuk datang dalam hidup kita. Ia mau masuk ke dalamnya dan mau memulihkan. Nah, nama yang diberikan kepada anak itu adalah Yesus. Nah, Yesus ini tuh memiliki arti yaitu Tuhan menyelamatkan. Jadi sejak awal kelahirannya, Tuhan Yesus tuh udah punya misi, punya tujuan yang jelas, yaitu membawa keselamatan dan pengampunan. Di sini Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan contoh moral semata, bukan hanya untuk mengajarkan kebaikan, tetapi untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Nah, jadi dengan adanya Natal ini, itu adalah sebuah pernyataan Allah bahwa Ia tidak pernah menyerah atas manusia. Ia melihat dosa, melihat kegagalan, tetapi memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Nah, di sini tuh Yesus juga disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nah, di sini tuh ini tuh bukan berarti Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar bayi biasa, melainkan Allah sendiri yang menjadi manusia yang maha tinggi. Ini rela turun ke tempat yang paling rendah. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Jadi tidak ada manusia yang mampu naik kepada Allah dengan usahanya sendiri, tetapi Allah sendiri yang turun kepada manusia dengan kasih-Nya. Nah, pengampunan ini bukan hasil dari usaha manusia, melainkan anugerah dari Allah. Jadi Natal ini adalah bukti bahwa keselamatan itu bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melainkan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi karena itu Natal itu dapat disebut sebagai awal dari pengampunan. Di sini Allah mengambil inisiatif sendiri untuk datang kepada manusia. Ketika manusia menjauh, Allah melekat. Ketika manusia jatuh, Tuhan hadir. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu membuka jalan untuk menuju salib, dan melalui salib itu nanti timbullah pengampunan yang dinyatakan secara sempurna. Namun semuanya itu dimulai dari Natal, dari keputusan Allah untuk hadir di tengah dunia yang penuh dosa. Jadi Natal itu adalah tanda bahwa Allah ingin memulihkan hubungan yang rusak antara dirinya dan manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengapa Natal itu sama dengan awal dari pengampunan. Di sini, jadi saudara-saudara yang terkasih, seringkali itu kita mendengar kata pengampunan. Pasti yang terlintas di pikiran kita adalah respon manusia. Kita berpikir bahwa pengampunan itu dimulai secara bertobat ketika seorang seringkali ketika seorang berubah. Jadi ketika seorang datang kepada Tuhan dengan air mata dan penyesalan. Nah, seolah-olah tuh pengampunan itu adalah hasil dari usaha manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, tapi di Alkitab itu menyatakan bahwa kebenaran yang lebih dalam lagi, bahwa pengampunan itu tidak dimulai dari manusia, melainkan dari Allah itu sendiri. Dan ini adalah alasan utama kenapa Natal itu dapat kita sebut sebagai awal dari pengampunan. Dan Natal ini juga adalah sebuah momen ketika Allah tidak menunggu manusia datang kepadanya, tapi justru Allah yang datang kepada manusia. Ketika dunia berada dalam kegelapan dosa, ketika manusia hidup menjauh dari Allah dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, Allah mengambil langkah pertama untuk menentukan. Ia datang bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih. Allah itu datang bukan membawa hukuman, tapi membawa keselamatan. Jadi ini adalah dasar dari pengampunan, yaitu inisiatif Allah yang penuh kasih. Nah, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama itu adalah karena Allah mengambil inisiatif terlebih dahulu. Jadi saudara-saudara, Natal ini tuh terjadi bukan karena manusia yang sedang mencari Allah. Faktanya justru manusia sekarang ini sedang sibuk dengan dosanya sendiri, dengan keegoisannya sendiri,
dengan pemberontakannya terhadap kehendak Tuhan. Manusia itu jatuh dalam dosa secara sadar maupun tidak sadar, memilih menjauh dari Allah. Namun di tengah kondisi itu, Allah itu tidak berpaling. Allah menunggu sampai manusia menjadi baik, suci, dan layak untuk diampuni. Ia tidak menunda kasih-Nya sampai manusia bertobat terlebih dahulu. Nah, sebaliknya Allah itu datang terlebih dahulu. Jadi di dalam Natal ini Allah mau mengambil inisiatif besar, mau mengambil langkah besar dalam sejarah keselamatan dengan mengutus anaknya yang maha tinggi, yang tunggal ke dunia. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa pengampunan itu bukan sebuah reaksi Allah terhadap pertobatan manusia, tapi merupakan ekspresi kasih Allah yang aktif dan penuh inisiatif. Jadi kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan, bisa datang kepadanya, dan bisa menerima pengampunan, itu bukan karena kita hebat atau kita mungkin lebih rohani daripada orang lain, tapi melainkan karena Allah itu telah membuka jalan bagi kita. Kemudian yang selanjutnya, kelahiran Yesus membuka jalan pendamaian. Jadi Natal itu bukan hanya sebuah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem dalam palungan, tapi Natal itu juga merupakan sebuah peristiwa rohani yang besar, karena di situ ada jalan pendamaian yang mulai dibuka. Jadi pada sejak waktu itu kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi rusak. Ada jurang yang tidak mungkin diseberangi oleh manusia. Allah itu kudus sementara manusia berdosa. Tidak ada damai, tidak ada amal, tidak ada ritual atau kebaikan manusia yang mampu menjembatani jurang tersebut. Karena itu Tuhan Yesus diutus dan lahir untuk menjadi jembatan pendamaian antara Allah dan manusia. Dari palungan yang sederhana, Yesus mau melangkah untuk menuju ke salib. Kemudian Natal itu tidak bisa dipisahkan dari Jumat Agung, karena kelahiran Yesus sudah mengarah kepada pengorbanannya. Kelahiran Yesus juga adalah langkah pertama Allah dalam karya besar pemulihan relasi yang rusak. Jadi tanpa adanya Natal tidak ada salib, tanpa kelahiran tidak ada pengorbanan, dan tanpa pengorbanan Kristus tidak ada pernah ada pengampunan dosa bagi manusia. Kemudian yang ketiga itu karena misi Yesus adalah memulihkan. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia tidak hanya untuk menjadi guru yang hebat, tapi melainkan menjadi mujizat yang mengagumkan. Semuanya itu dilakukan Tuhan, tetapi tujuan utamanya yang jauh lebih besar adalah untuk memulihkan apa yang sudah dirusak oleh dosa. Tuhan itu datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, memulihkan hati yang terluka, memulihkan identitas manusia yang hilang, dan memulihkan arah hidup yang tersesat. Jadi Natal ini menandai bahwa dimulainya misi pemulihan tersebut. Oleh karena itu, pengampunan di dalam Kristus itu bukan hanya tentang dosa dan masa lalu yang dihapuskan, tapi juga tentang hidup yang mau dipulihkan secara utuh. Tuhan itu tidak hanya mau mengampuni supaya manusia itu bebas dari hukuman, tapi Ia mau mengampuni supaya manusia dapat hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan, memiliki arah hidup yang baru, dan menerima pengharapan yang sejati. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, di Natal ini itu adalah sebuah pengampunan karena Allah mengambil inisiatif terlebih dahulu, karena jalan pendamaian itu dibuka melalui Yesus Kristus, dan karena misi Kristus sejak awal adalah memulihkan yang rusak. Jadi Natal itu di sini mengingatkan kita bahwa pengampunan itu bukan dimulai dari usaha manusia menuju Allah, tapi dari kasih Allah yang datang menghampiri manusia. Dan hingga hari ini Allah yang masih sama terus bekerja mengampuni, memulihkan, dan membawa manusia ke dalam Tuhan. Kemudian selanjutnya, gimana sih Natal itu bisa menjadi awal dari pengampunan dalam hidup kita? Jadi Natal itu bukan hanya peristiwa yang tadi sudah saya jelaskan, peristiwa teologis tentang apa yang Allah lakukan 2000 tahun yang lalu, tapi itu sebuah undangan rohani tentang apa yang Allah ingin kerjakan hari ini di dalam hidup kita. Jadi Natal itu adalah pengampunan dari pihak Allah. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana pengampunan itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita? Bagaimana kelahiran Kristus membawa perubahan yang konkret, bukan hanya dalam
pengertian iman, tetapi juga dalam relasi dan hidup kita sehari-hari. Nah, Natal itu mengajarkan bahwa pengampunan itu bukan sekadar konsep, melainkan sebuah proses pemulihan yang dimulai dari hati manusia disentuh oleh kasih Kristus. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus ada pengampunan terhadap diri sendiri. Nah, ini seringkali tuh kita tuh yang paling susah untuk kita tuh kadang tuh bukan mengampuni orang lain, tapi mengampuni diri kita sendiri. Kita sering mengingat kesalahan masa lalu, kegagalan kita, dosa-dosa kita, dan keputusan yang lalu-lalu yang mungkin kita salah ambil keputusan, itu menjadi penyesalan bagi kita. Terus kita datang kepada Tuhan, tetapi masih membawa rasa yang bersalah, yang berkepanjangan, seolah-olah dosa kita tuh terlalu besar untuk diampuni. Nah, namun di Natal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa secara teori, tapi untuk membebaskan manusia dari rasa bersalah yang menindih hidupnya. Jadi, jika Allah itu sendiri sudah mau mengampuni kita melalui Kristus, maka kita dipanggil untuk belajar menerima pengampunan itu dan berhenti untuk menghukum diri kita sendiri. Jadi mengampuni diri sendiri itu bukan berarti kita membenarkan dosa, tapi di sini tuh kita mau menerima kasih Allah dalam hidup kita, di dalam identitas yang baru sebagai anaknya. Jadi Natal ini tuh bisa menjadi awal pengampunan untuk diri kita sendiri, untuk kita mulai hidup baru dengan penuh anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kemudian yang kedua itu adalah pengampunan terhadap orang lain. Nah, kita itu semua pasti pernah disakitin, dikecewain sama orang-orang lain, bahkan orang-orang terdekat kita. Nah, itu tuh luka itu tuh biasanya datang dari keluarga, sahabat, pasangan juga bisa, atau sesama orang percaya, itu juga banyak lah sering kita alamin. Nah, seringkali itu kita juga menyimpan kepahitan dan merasa bahwa pengampunan itu berarti mengalah atau melupakan rasa sakit. Nah, tapi di Natal ini itu tuh kita diingatkan bahwa Allah mengampuni kita ketika kita belum layak diampuni. Jadi jika Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni musuh-musuhnya, maka sebagai pengikutnya kita pun dipanggil, kita juga diajak untuk mengikuti teladan Kristus. Nah, pengampunan ini bukan berarti kita menyangkal luka, tetapi kita memilih untuk menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Jadi Natal itu menjadi awal pengampunan ketika kita melepaskan kepahitan, membuka hati untuk mengampuni, dan membiarkan kasih Kristus mengalir melalui hidup kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah pemulihan hubungan. Nah, pengampunan sejati itu selalu mengarah pada pemulihan hubungan. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan bahkan hubungan dengan diri kita sendiri. Jadi di sini tuh kita diajarkan bahwa tujuan Allah itu bukan sekedar untuk menghapus dosa, tapi untuk memulihkan relasi yang rusak. Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan ketika hubungan dengan Allah itu sudah dipulihkan, maka Tuhan juga rindu hubungan kita dengan sesama mengalami pemulihan juga. Nah, pemulihan itu mungkin tidak selalu datang dengan instan, tidak mudah. Tapi Natal itu memberikan kita pengharapan bahwa pemulihan itu mungkin terjadi ketika Kristus menjadi pusatnya. Natal itu menjadi awal pengampunan ketika kita berani untuk membuka pintu pemulihan. Kita mau mengambil langkah untuk berdamai dan membiarkan Tuhan bekerja di tengah relasi terhadap sesama yang selama ini rusak. Jadi di sini tuh Natal menjadi awal pengampunan dalam hidup kita ketika kita mau untuk mengampuni diri kita sendiri, mau mengampuni orang lain, dan mau membuka hati untuk pemulihan hubungan. Nah, jadi kelahiran Kristus tuh bukan cuma sekedar membawa pengampunan dari Allah kepada manusia, tapi juga mau memampukan manusia untuk hidup dalam pengampunan itu setiap harinya. Jadi kiranya Natal itu bisa menjadi sebuah titik di mana awal kita hidupnya dipulihkan, memiliki relasi yang baru, dan hati kita dibebaskan oleh kasih Kristus. Kemudian apa sih buktinya kalau kita tuh sudah menerima makna Natal ini sendiri? Jadi Natal itu bukan hanya sekedar tentang apa yang selama ini kita dengar, kita pahami, atau kita rayakan setiap tahunnya. Jadi pertanyaan yang lebih penting itu adalah
apakah makna Natal itu sungguh sudah kita terima dan hidupi? Karena makna Natal itu yang sejati selalu menghasilkan perubahan yang nyata dalam hidup seseorang. Jadi ketika Kristus sudah benar-benar lahir dalam hati kita, maka di situ kita akan melihat buahnya dalam cara kita hidup, bersikap, dan memperlakukan sesama kita. Jadi bukti yang pertama itu kita harus hidup dengan damai. Nah, jadi salah satu bukti yang pertama bahwa kita telah menerima makna Natal itu sendiri adalah adanya damai di dalam hidup kita. Nah, damai ini tuh bukan berarti kita hidup tanpa masalah, tapi hati kita itu merasa tenang karena hubungan dengan Allah itu telah dipulihkan. Orang yang menerima Kristus tidak lagi hidup dalam kegelisahan dan ketakutan. Sebab ia tahu bahwa hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera inilah yang memampukan kita sebagai umat Kristen menghadapi pergumulan tanpa kehilangan iman dan pengharapan. Kemudian bukti yang kedua adalah kita tidak menyimpan dendam. Nah, hati yang telah disentuh oleh kasih Kristus itu tidak akan betah untuk menyimpan dendam. Dendam itu mungkin terasa wajar secara manusia, tapi tidak sejalan dengan kehidupan yang sudah menerima makna Natal. Nah, ketika kita mengingat bagaimana Kristus mengampuni kita terlebih dahulu, kita tuh disadarkan bahwa menyimpan kepahitan hanya akan melukai diri sendiri. Orang yang menerima makna Natal itu akan belajar untuk melepaskan dendam dan menyerahkan luka kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita membawa sukacita, bukan luka. Nah, di sini tuh Natal membawa kabar sukacita besar bagi seluruh dunia. Jadi maka orang yang telah menerima makna Natal itu seharusnya menjadi pembawa sukacita, bukan pembawa luka bagi orang lain. Nah, kehadiran kita seharusnya itu menghadirkan penghiburan, bukan tekanan, membawa pengharapan, bukan ketakutan. Nah, ini bukan berarti kita sempurna, tapi hidup kita itu diarahkan untuk menjadi saluran kasih Allah bagi sesama kita. Kemudian yang terakhir itu kita membawa pengampunan bagi orang lain. Jadi bukti yang paling nyata dari makna Natal yang hidup di dalam diri kita itu adalah ketika kita menjadi pembawa pengampunan. Kita tidak hanya menerima pengampunan dari Allah, tapi juga menyarukan kepada orang lain. Seperti Kristus datang membawa pengampunan bagi dunia, demikian pula kita dipanggil untuk membawa pengampunan dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, dan komunitas kita sendiri. Jadi disitulah benar-benar Natal hidup, bukan hanya dirayakan. Jadi makna Natal itu tidak diukur dari seberapa meriah perayaannya, tapi dari seberapa nyata dampaknya dalam hidup kita. Jadi ketika kita hidup di dalam damai, itu kita tidak menyimpan dendam, membawa sukacita, dan menjadi saluran pengampunan bagi orang lain. Dan disitulah terlihat bahwa Natal itu sungguh telah kita terima, dan kiranya hidup kita menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar lahir dan bekerja di dalam hidup kita. Nah, sekarang ada quotes of the day. Nah, jadi Natal itu bukan hanya tentang Yesus yang lahir di dunia, tapi tentang pengampunan yang lahir di atas manusia. Ada amin? Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak
belajar tentang kasih-Mu dari awal pengampunan, dari kelahiran-Mu itu adalah bukti bahwa itu adalah sebuah awal dari pengampunan. Dan untuk berkati ya Tuhan, apapun yang sudah kami pelajari, apapun yang sudah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, bisa membantu kami agar kami bisa sama seperti-Mu ya Bapa. Kami bisa mengampuni sesama kami bisa mengampuni diri kami sendiri, dan kami bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama ya Tuhan. Berkati, jagai dan lindungi hidup kami ya Tuhan, agar kami bisa penuh dengan pengampunan, kami bisa penuh dengan kedamaian ya Tuhan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan yang diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Mas Yeski menjadi berkat bagi generasi Yeremia dimanapun berada. Tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman dalam sepekan lewat multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera waktu kita senang sekali akan menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Tim Gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI SDC dalam sepekan. Ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Untuk ibadah WBI sementara diliburkan. Kul di bulan Desember untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gourmet Lancini. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222 4436 61 atas nama GBI FGC. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini, dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya. Natal GBI FGC diadakan 2 kali ibadah pukul 9 pagi dan 11 siang pada hari Kamis 25 Desember 2025 di tempat ini. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih kami sudah menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang sudah mengingatkan kepada kami supaya kami mengampuni ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Kak Yeski yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau pakai dengan luar biasa, urapan-urapan yang baru terus mengalir atas hamba-Mu. Berkati ya Tuhan dalam kesehatannya, berkati dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, masa mudanya terus diurapi Tuhan, terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Kepala Pembina kami Pak Insinyur Niko Noto Raharjo dan keluarga besarnya, keempat wakilnya, Karayan 18, Gembala Pak Andi Markus, Bu Sutanti, kedua putranya, keempat wakilnya, cabang ranting yang ada di Rayan 18 Tuhan. Juga Tuhan Engkau berkati Gembala kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Indriatmo beserta Ibu dan ketiga putra-putrinya, keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan terus Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati kesehatannya, Tuhan Engkau berkati pekerjaan usaha dan Engkau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anaknya diberkati Tuhan. Ya Tuhan, suasana Natal Tuhan, terus Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati yang sudah mengambil bagian ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, baik WL, singer, imam-imam musik, multimedia, aser kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan Tuhan. Engkau berkati setiap kami, pakai setiap kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Berikan kami roh kerendahan hati ya Tuhan, terus mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah sampai RT, RW, Polri, TNI Tuhan. Engkau berkati, berikan roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, sucikan, kuduskan ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan yang mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami jemaat-Mu sebentar tidak pulang Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Tibakan kami semua selamat dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami sebelum pulang kami akan diberkati doa berkat oleh Bapak Gembala. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Pengampunan itu sudah Engkau terima. Bahkan kuasa pengampunan itu sudah ada padamu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Sampaikan kasih Tuhan kepada semua orang. Beritakan bahwa Tuhan mengasihi, mengampuni mereka semuanya di dalam kasih Natal. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan,
Amin.